Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek untuk memenuhi tugas kuliah saya. Langsung saja saya akan membacakan sedikit materi, yaitu bab 1, pengenalan manajemen proyek. Setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat berbagai macam pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai proyek. Misalnya, proyek pembuatan rumah, proyek pengaspalan jalan, proyek pembuatan laboratorium komputer, dan lain-lain. Meskipun proyek satu dengan yang lain terlihat sangat berbeda, namun secara umum sebuah proyek memiliki beberapa karakteristik yang sama. Satu, merupakan urutan kegiatan atau task dengan awal dan akhir yang jelas, di mana kegiatan tersebut bisa berjalan berurutan ataupun paralel. Dua, membutuhkan sumber daya atau resource, baik yang berupa sumber daya manusia atau pekerja, sumber daya material maupun biaya. Yang ketiga, mencapai tujuan atau objektif yang biasanya sudah ditetapkan sejak awal bahkan sebelum proyek tersebut dimulai. Yang keempat, menghasilkan sesuatu yang baru atau unique purpose yang berbeda antara proyek yang satu dengan proyek yang lain. Adapun manajemen proyek adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan kegiatan-kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu target presentasi tertentu, biasanya dalam batasan waktu, sumber daya, dan biaya. Suatu rencana proyek dapat berupa sesuatu yang sederhana seperti daftar kegiatan-kegiatan dan waktu mulai dan selesai yang ditulis di dalam buku catatan, atau dapat juga berupa sesuatu yang kompleks, contohnya ribuan kegiatan dan sumber daya dan anggaran yang mencapai jutaan dolar. Kebanyakan aktivitas di dalam proyek memiliki kemiripan, di antaranya memecahkan proyek ke dalam kegiatan-kegiatan lebih kecil yang dapat diatur dengan lebih mudah. Penjadwalan kegiatan-kegiatan, komunikasi dengan tim, dan memonitor kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan. Semua proyek pada dasarnya terdiri dari 4 fase, yaitu fase utama yaitu pendefinisian project atau project definition, pembuatan rencana project atau project planning, proses eksekusi atau pelaksanaan project atau project execution, di mana fungsi manajemen proyek di sini adalah melakukan pengamatan dan pengaturan proyek atau project tracking and controlling. Keempat, penutupan proyek atau project closing. Waktu pelaksanaan keempat fase di atas dinamakan sebuah siklus hidup proyek atau project life cycle, yang biasanya intensitasnya pada awal berjalan lambat dan membutuhkan sumber daya yang sedikit dan kemudian terus meningkat dengan intensitas dan penggunaan sumber daya yang tertinggi pada saat proses eksekusi proyek. Pada proses penutupan proyek, intensitas dan penggunaan sumber daya akan kembali menurun seperti yang terlihat pada gambar berikut. Jadi ini contohnya gambar intensitas sepanjang siklus hidup proyek. Dari gambar di atas diketahui bahwa intensitas pekerjaan yang berarti juga penggunaan sumber daya terbesar terjadi pada fase eksekusi proyek. Ini bukan berarti fase definisi dan perencanaan bukan merupakan hal yang tidak penting. Suatu eksekusi proyek akan tidak efisien dan bahkan mungkin sia-sia apabila tidak
didefinisikan dan direncanakan dengan baik. Pada fase penutupan terjadi banyak proses administratif dan juga proses pembelajaran hal-hal yang masih belum sempurna sehingga proyek yang berikutnya akan menjadi lebih baik. Pada gambar di atas juga digambarkan kegiatan kontrol yang merupakan bagian dari manajemen proyek yang sangat penting. Proses kontrol ini berlangsung sepanjang hidup proyek dan intensitasnya sebanding dengan tingkat intensitas dari siklus hidup proyek itu sendiri. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang segitiga proyek. Untuk dapat menangani sebuah proyek dengan baik, terdapat 3 hal yang paling penting untuk dapat diperhitungkan oleh seorang manajer proyek. Yang pertama, waktu atau time. Waktu diperlukan untuk menyelesaikan proyek tercermin di dalam jadwal proyek. Yang kedua, uang atau cost. Anggaran proyek didasarkan pada biaya sumber daya manusia, perlengkapan dan materi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Yang ketiga, ruang lingkup atau scope. Tujuan dan kegiatan-kegiatan dari proyek dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Ketiga faktor membentuk suatu segitiga menyesuaikan satu dari kegiatan elemen ini akan mempengaruhi dua lainnya. Sementara ketiga elemen ini penting, biasanya hanya ada salah satu dari kegiatan yang akan sangat mempengaruhi proyek yang Anda kerjakan. Hubungan antara elemen tersebut berbeda untuk setiap proyek dan menentukan tipe masalah yang akan Anda temui dan pemecahan yang dapat diterapkan. Dan ini contoh segitiga proyek. Itu ada scope atau performers, money, dan time atau waktu. Seorang manajer proyek harus mampu menciptakan keseimbangan antara ketiga faktor pembentuk proyek. Lebih lanjut, tugas dan pekerjaan seorang manajer proyek merupakan refleksi dari aktivitas manajer secara luas, yaitu 1. Manajemen adalah proses menentukan dan mengimplementasikan cara-cara untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan non-manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, seorang manajer proyek sepertinya tidak berbeda dengan manajer lainnya, yaitu merencanakan, menjadwalkan, memotivasi, dan mengendalikan. Tapi seorang manajer proyek adalah unik karena manajer ini hanya mengatur aktivitas-aktivitas yang temporer, tidak repetitif, dan seringkali bertindak secara independen di dalam suatu organisasi formal. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.